Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang kepada siswa-siswi yang sudah mengikuti pelatihan mengenai tentang pembelajar membuat soal di Google Form. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ai Hodijah dan juga Bu Anggita selaku presenter. Saya akan sedikit bacakan juga tentang kurikulum kita yang akan disampaikan oleh saya. Untuk yang pertama, Bu Ayu Hodijah adalah guru dari SMKN 3 Garut, yang saat ini juga sebagai guru RPL juga ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Anggita juga yang siap untuk memberikan materinya. Siswi-siswi saya yang dari 11 tata busana, alhamdulillah mereka juga sangat senang sekali juga untuk bisa ikut belajar bagaimana cara untuk membuat di Google Form mengenai tentang pembuatan soal. Maka untuk selanjutnya kepada Bu Ai untuk menyiapkan kegiatan untuk seminarnya, untuk presentasinya, dipersilakan. Mangga. Terima kasih Pak Rio. Kita buka acara ini, kita langsung ke materi ya Bu ya, ke Bu Anggita. Mangga waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Rio dan Bu Ai. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan Anda yang hadir pada pertemuan kali ini. Langsung saja ya. Sebentar saja. Sudah ya? Sudah Ibu? Iya. Tampil Bu, bagus. Oke. Di sini saya mau bukan mengajari, mungkinnya kita sharing saja bagaimana cara membuat soal di Google Form. Gitu. Kenapa Google Form sekarang ini menjadi gitu ya, menjadi perbincangan karena pembelajaran daring yang sekarang dilakukan gitu banyak menggunakan Google Form ini, masuk biasanya dalam ulangan ataupun presensi yang yang diadakan. Oke ya. Google Form ini merupakan layanan Google untuk membuat survei, pertanyaan, soal, atau formulir online yang dapat dibuat sesuai dengan keinginan. Ini adalah webnya, ya, form, http://forms.google.com, gitu. Jadi setelah kita masuk ke, kalau misalnya nanti ada waktu, saya akan coba, kita langsung cara membuatnya, tapi sebelumnya saya menerangkan dulu step by step-nya. Nanti setelah kita masuk ke Google Form-nya tadi, ke webnya, nanti di sini pilih blank untuk membuat form baru, ya, yang ada tanda panah ini, tulisan blank, kemudian kita klik. Setelah itu nanti akan keluar tampilan layar seperti ini. Gitu. Tampilan layar seperti ini, sebelum kita memulai membuat soalnya, kita atur dulu. Pertama adalah klik tombol setting, ya, yang gambarnya seperti ini. Kemudian setelah itu nanti di kolom general, jadi di sini ada 3 kolom, ada general, presentation, sama quiz. Untuk yang general, centang limit to one response. Jadi di sini hanya 1 orang yang bisa mengisi form tersebut. Biasanya kalau untuk 1 orang ini digunakan untuk ulangan. Jadi hanya 1 orang, 1 akun yang bisa mengisi masing-masing akun. Jadi nggak bisa double atau nggak bisa 2 kali. Kemudian di presentasi, di sini klik yang shuffle question order. Di sini adalah untuk mengacak soal. Jadi soal yang satu dengan yang lainnya, si A dan si B itu nanti akan teracak secara otomatis. Kemudian di yang quiz ini, di sini juga diklik menjadi make this a quiz gitu ya. Jadi ini adalah untuk yang soal-soal ulangan. Nah, untuk responnya sendiri dicentang yang point value saja. Ini agar nanti begitu siswa selesai mengerjakan ulangan, siswa langsung mengetahui berapa nilai yang mereka dapat. Nah, kemudian ini adalah setelah pengaturannya selesai, kita kembali lagi ke layar utamanya, gitu ya. Di sini ada tampilan layarnya. Yang pertama di sini adalah untuk judul formnya, misalnya bisa ditulis ulangan harian apa, gitu ya. Dia
nanti kita menuliskan soalnya. Di sini adalah bentuk soalnya. Bentuk soalnya juga ada beberapa macam. Kemudian di sini yang ada tulisan require itu diaktifkan sehingga soal ini menjadi wajib untuk dijawab. Gitu ya. Kalau misalnya ada sectionnya, maka tidak bisa pindah section kalau misalnya ada soal yang belum dijawab. Nah, di samping setiap soal ini akan ada tanda seperti ini, ada tanda tambah, kemudian yang seperti ini huruf T gitu ya. Nah, yang tambah ini adalah untuk menambah soal, kemudian tanda yang seperti ini adalah untuk menyalin soal dari soal yang sudah ada. Jadi kalau misalnya yang persis dari soal yang sebelumnya, itu bisa. Kemudian membuat judul baru untuk yang huruf T besar dan T kecil ini. Kemudian yang ada gambar, itu untuk menambahkan gambar atau foto. Kemudian untuk menambahkan video, dan ini adalah menambahkan section. Nah, ini jenis-jenis bentuk soal yang bisa dipilih. Kalau short answer ini biasanya untuk soal isian, jawaban isian, kemudian paragraf ini jawaban yang membutuhkan jawaban panjang, kemudian ada multiple choice atau pilihan ganda, ada checkbox ini jika jawabannya banyak, kemudian drop down, ya itu untuk pilihan juga sama, terus file upload ini untuk menguploadkan file. Kemudian ada skala, ini seperti soal suka hingga tidak suka. Jadi dari 0 sampai 0 sampai multiple choice grid dan juga checkbox grid. Di sini juga ada pilihan untuk menambahkan waktu dan juga tanggal dan juga itu. Kemudian, nah ini untuk soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda, pilih soal yang multiple choice, kemudian kita ketik soalnya, misalnya contohnya ini adalah ibu kota negara Indonesia apa, gitu kan. Kemudian tuliskan jawabannya. Di sini ada Bandung, Jakarta, Makassar, kemudian Pontianak. Kalau misalnya optionnya kurang, bisa ditambah lagi dengan mengklik yang add option ini, ya. Dan juga mengaktifkan yang tadi required, berarti menandakan ini harus dijawab. Kemudian klik yang pojok kanan untuk mengklik yang shuffle option order, ini adalah untuk mengecek atau mengacak optionnya. Jadi optionnya nanti tidak akan berurutan seperti ini, tapi akan teracak. Nah, kemudian setelah soalnya kita tulis, kemudian untuk menentukan jawabannya, klik di sini answer key-nya, kemudian centang mana yang menurut jawabannya benar. Kalau di sini ibu kota Indonesia Jakarta, maka kita klik Jakartanya sehingga nanti berubah warnanya hijau dan ada tanda centang di sini. Kemudian jangan lupa untuk memberikan poin. Misalnya satu soal 10 poin, itu tergantung kita mau misalnya 1 poin atau 10 poin. Seperti itu. Kemudian, nah ini untuk multiple choice grid, gitu ya. Kalau misalnya AKM ya, yang kompetensi minimum ini bahwa soal itu ternyata tidak hanya harus pilihan ganda, tapi bisa yang lain seperti ya dan tidak gitu. Misalnya contohnya ini adalah berikut manakah yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup misalnya gitu. Di sini kita tuliskan pernyataannya seperti misalnya bernafas, membutuhkan makanan dan minum, berkembang biak dan lain-lain. Kemudian untuk kolomnya kita tulis ya dan tidak, pilihannya ya dan tidak, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti siswa bisa memilih di antara kolom ini hanya salah satu, jadi tidak bisa memilih kedua-duanya. Jadi hanya pilih satu saja, seperti itu. Yang untuk multiple choice grid juga, kita bisa bikin seperti soal menjodohkan. Misalnya, jodohkan pernyataan pada bagian A dengan jawaban yang benar pada bagian B. Yang row ini kita bagian A-nya, yang kolom ini bagian B-nya. Nanti akan tampilan di soalnya akan seperti ini. Misalnya telinga, gitu kan? Maka nanti hanya satu titik yang gitu. Misalnya telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, begitu seterusnya. Nah, untuk tipe soal yang checkbox grid, ya, ini
Kalau checkbox itu pilihannya lebih dari satu. Nah, kalau checkbox grid ini, untuk yang kolom ini kita bisa memilih dua-duanya. Misalnya, checklistlah sesuai dengan pernyataan yang benar gitu ya. Di sini nama kota ada Bandung, Sukabumi, Ciamis, Pontianak, Bukit Tinggi, dan seterusnya. Kemudian yang di atasnya ini judul yang pertama adalah nama kota dan juga ibu kota provinsi. Misalnya Bandung. Bandung itu nama kota iya, ibu kota provinsi juga iya. Berarti di sini bisa di checklist dua-duanya. Gitu. Kalau Sukabumi hanya nama kota saja karena bukan ibu kota provinsi. Ciamis juga, Pontianak nama kota iya, ibu kota provinsi juga iya, maka bisa di checklist dua-duanya. Begitu seterusnya. Nah, untuk soal isian ini, kalau untuk pengoreksian secara otomatis disarankan hanya untuk soal yang jawabannya satu kata saja. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita masukkan itu akan mempengaruhi benar atau tidaknya. Gitu ya. Dan di sini untuk soal isian yang kita pilih di sini adalah jenis soalnya short answer. Gitu. Nah, misalnya seperti ini. Contoh soalnya misalnya saya memiliki 4 kaki dan 2 daun telinga. Saya juga memiliki ekor. Saya bisa dipelihara oleh manusia. Bunyi suara saya adalah meow. Hewan apakah saya gitu kan? Nah, jawabannya kucing. Hanya penulisannya nanti bisa kucing dengan huruf K besar, bisa kucing tulisannya huruf kecil semua, atau kucing dengan huruf besar semua. Jadi ini opsi jawabannya harus semua dimasukkan. Kemungkinan jawabannya harus dimasukkan. Karena kalau misalnya kita hanya memasukkan kunci jawabannya kucing dengan K-nya besar saja, maka jika ada siswa yang menjawab kucing dengan huruf kecil semua atau besar semua, itu akan salah. Itu jadi untuk yang isian itu benar-benar si penulisan huruf besar kecilnya itu sangat diperhatikan. Dan jangan juga untuk memberikan poin seperti itu. Seperti itu untuk yang paparannya. Nanti saya akan saya mulai untuk uji coba langsung ke Google Form-nya. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mulai? Ya, mangga buat partisipan yang mau bertanya dulu sebelum Bu Anggita masuk ke demo mungkin ya Bu ya, bagaimana bikin soalnya. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan boleh lewat langsung di on-kan videonya atau lewat chat silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung mulai saja ya. Ya, boleh Bu, langsung aja. Ya. Oke. Sebentar. Kita langsung masuk ke Google Form-nya. Ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih blank. Ya tadi untuk memulai form yang baru. Oke. Nah, seperti tadi di sini adalah kolom judul, kemudian di sini mulai pertanyaan, di sini jenis soal, gitu kan? Ini pengaturan. Sebelum kita mengisi soal ini, kita ke pengaturan dulu. Tadi yang general, di sini checklist limit to one person. To one respond ya, sorry. Ini tadi ya tujuannya, jadi hanya satu akun yang bisa mengisi. Jadi kalau misalnya akun yang sama, dia tidak bisa mengisi 2 kali. Kemudian di presentasi kita memilih shuffle question order. Ya, kemudian di sini ada confirmation message. Ditulis juga, ini biasanya nanti setelah submit, itu akan ada tulisan yang kita tulis sekarang. Misalnya, terima kasih telah mengikuti ujian ini. Misalnya seperti itu. Di kuis kita tulis kita klik make this a quiz. Kemudian yang responden can-nya kita checklist hanya point value saja gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau aturan sudah selesai, kemudian kita tuliskan judul, misalnya ulangan harian, misalnya seperti itu. Gitu. Karena ini ulangan harian,
dan dikerjakan oleh siswa dan mungkin siswanya tidak hanya dalam satu kelas saja, gitu. Misalnya dari beberapa kelas di sini kita bisa mencantumkan nama kemudian kelas, misalnya nama lengkap dulu sebagai identitas. Terus kemudian di sini pilihnya short answer, kemudian di sini di required jangan lupa. Kemudian terus kita pilih misalnya kelas, ya. Misalnya kelasnya adalah 10 IPA 1 misalnya gitu ya, atau 10 IPA. Bu Anggita suaranya nggak keluar ya? Yang lain kedengeran juga nggak? Apakah Dengeran, terdengar yang iya. lain? dengeran. Oke. Baik. Ya, oke. Tadi ya, saya ulang. Kalau misalnya mau tadi import question dari soal yang sebelumnya pernah kita bikin, kita klik import question-nya, kemudian kita pilih, kemudian pilih misalnya nomor absen, tanggal pelaksanaan, dan juga jam pelaksanaan, kemudian import question. Ya, otomatis ini akan muncul nomor absen. Saya pilihnya yang drop down, kemudian tanggal pelaksanaannya date, jam pelaksanaannya yang pilih time. Kemudian untuk ini kan identitas si siswanya ya, dari mulai nama, kelas, nomor absen, terus tanggal pelaksanaannya dan jam pelaksanaan ulangannya. Kemudian kita bisa tambahkan section di sini. Gitu ya, X section. Baru kita mulai masuk ke ulangannya tadi. Misalnya kasih judul misalnya apa? Oops. Iya. Kenapa kayaknya internet saya kurang stabil. Iya, nggak apa-apa, Bu. Lanjutkan lagi aja, Bu. Share screen-nya hilang sebentar. Oke ya. Lanjut ya. Misalnya ini jawablah pertanyaan berikut. Tuh. Kemudian kita tambahkan soal. Misalnya untuk yang multiple choice, pilihan ganda. Misalnya soalnya tadi ya, ibu kota Indonesia misalnya adalah, nah di sini kita pilih multiple choice. Kemudian di sini optionnya misalnya Jakarta, kemudian saya Bandung atau Pontianak, terus Surabaya, satu lagi misalnya Medan. Nah, untuk menentukan jawabannya, pilih answer key, kemudian poinnya mau satu soal dapat 1 atau satu soal dapat 10 itu tergantung. Misalnya satu soal poinnya 1, kemudian di sini kita memilih jawaban yang benar, misalnya Jakarta. Jakarta kan ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Setelah itu kemudian klik done. Gitu. Dan required-nya jangan lupa untuk diaktifkan gitu kan, sehingga siswa wajib untuk menjawab soal ini. Kemudian untuk soal selanjutnya misalnya
saya memilih yang checkbox. Checkbox ini berarti jawabannya nanti bisa 2 gitu. Misalnya ciri makhluk hidup, gitu kan? Atau yang merupakan ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah gitu. Misalnya di sini bernafas, kemudian bergerak, kemudian berkembang biak, kemudian berjalan misalnya, terus bersosialisasi misalnya seperti itu. Nah, untuk answer key-nya di sini misalnya kalau misalnya ini dibilang 1 berarti 1 poin, atau misalnya jawabannya yang benar misalnya ada 3 kan, atau di sini tulis misalnya 3 poin. Gitu. Poin itu tergantung nanti gurunya masing-masing. Itu kemudian dan seperti itu. Nah, terus selanjutnya misalnya yang misalnya yang multiple choice grid. Yang tadi misalnya untuk soal ya tidak atau misalnya menjodohkan. Kalau yang tadi misalnya contoh menjodohkan ya. Jodohkan pernyataan A dengan jawaban di bagian B misalnya. Bagian A itu misalnya bagian rows-nya, garisnya. Misalnya di sini yang tadi hidung, kemudian mata, kemudian telinga misalnya. Terus lidah, kulit. Terusnya indra melihat. Kemudian indera mencium. Terus kemudian raba. Pendengaran. Nah, untuk answer key-nya nanti di hidung berarti di indera penciuman. Ini poinnya misalnya 1. Kemudian mata di indera melihat. Ini juga poinnya 1. Kemudian telinga di indera pendengar. Poinnya juga 1. Terus lidah, indera pengecap. Poinnya juga 1. Kulit, indera peraba. Poinnya juga 1. Saya seperti itu. Kalau sudah dan kemudian jangan lupa required-nya. Nyalakan. Selanjutnya mau menambahkan soal lagi. Misalnya contohnya yang belum checkbox grid ya, yang tadi. Jadi setiap pernyataan itu bisa jawabannya misalnya 2. Ada di checklistlah pernyataan berikut yang sesuai misalnya. Kayak tadi ya contohnya misalnya Bandung. Di sini nama kota, di sini juga ibu kota provinsi misalnya. Di sini ada Bandung, kemudian misalnya Purwakarta gitu ya. Terus kemudian Garut. Kemudian ada Semarang. Terus Pontianak. Kemudian ada apa lagi ya? Misalnya Denpasar, seperti itu.
Nah, untuk answer key-nya, berarti Bandung, nama kota juga, ibu kota provinsi juga, poinnya 1. Kemudian Purwakarta hanya nama kotanya saja, Garut nama kota saja, Semarang nama kota, ibu kota provinsi juga. Ini jangan lupa dikasih poin. Ya. Kemudian Pontianak nama kota juga, ibu kota juga. Terus Denpasar juga nama kota, ibu kota provinsi juga. Ini poinnya 1, seperti itu. Dan itu maka nanti jangan lupa si required-nya juga dinyalakan. Seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir yang satu lagi untuk yang soal isian, misalnya short answer. Short answer misalnya pandai pangkal titik-titik, apalagi ya, soalnya apa ya contohnya, misalnya pandai titik-titik gitu ya, pandai pangkal gitu kan. Nah, untuk short answer ini harus ditulis ke, bisa huruf K-nya besar, oh pandai pangkal, rajin maaf, soalnya salah. Bentar. Pandai pangkal. Misalnya contohnya apa ya? Hemat pangkal. Hemat pangkal. Iya benar Bu. Saya bingung. Hemat pangkal kaya gitu ya Bu ya? Iya. Jadi bingung. Ya misalnya. Oke. Tadi ya misalnya K-nya besar. Kemudian K-nya kecil. Atau kemungkinan hurufnya besar semua. Gitu. Ya tadi kenapa harus tiga-tiganya ditulis? Ini misalnya poinnya 1. Karena kan kemungkinan ada siswa yang menulisnya hurufnya kecil semua, ada siswa juga yang mungkin menulisnya huruf besar semua, gitu kan. Nah, itu harus dimasukkan kemungkinan jawabannya, kalau sudah dan. Nah, untuk mereviewnya, ini jangan lupa nanti required-nya dinyalakan. Nah, kalau misalnya sudah semua, ini bisa kita review dengan mengklik yang tanda mata ini. Oke, review. Mengingatkan Bu, waktunya kurang lebih 7 menit lagi. Kayaknya sinyalnya bermasalah. Ya paling nanti bisa lihat di review di situ. Nanti kalau misalnya apa yang tidak sesuai dengan dan diedit itu bisa dibalik atau bisa kembali lagi ke Google Form. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya kembalikan ke Ibu Wali selaku moderator. Terima kasih Bu. Oke. Silakan ada yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Mangga ada yang mau langsung atau lewat chat, silakan. Kedengaran suara sayanya, Bu? Silakan, mangga yang mau bertanya mengenai pembuatan soal di Google Form. Pak Rio, suara saya jelas, Pak Rio? Bu Anggi, Alhamdulillah. suara saya jelas? Jangan berisik. Kalau misalnya tapi agak putus-putus, apa karena sinyal di saya yang kurang bagus gitu ya? Jelas suaranya, Bu? Jelas suara saya?
kasih. Ada yang mau bertanya mungkin dari Bapak Ibu atau dari Anda yang ingin bertanya? Oke, halo. Terdengar suara Bapak? Halo, Ananda dari Planet dan juga dari Purwakarta ya. Jika ada yang mau bertanya Dengar, silakan. Pak. Dengar ya. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya mengenai tentang pembuatan soal Google Form. Kesimpulan hari ini ya. Ya, Bu, silakan. Ya, Tadi terputus saya juga. kesimpulannya Google Form pada saat ini karena ketika pembelajaran online bisa digunakan sebagai survei online, dan sebagai sarana untuk membuat soal online. Jadi kalau lihat tadi demo yang sudah Ibu Anggita sampaikan, itu sudah sangat sekali mudah mungkin ya Bu kalau kita terapkan bersama. Terus itu sangat akan mempermudah anak-anak seperti tadi penggunaan untuk menjawab gitu ya. Jadi kita memberikan dulu contoh jawaban yang benar itu seperti apa cara penulisannya. Mungkin itu saja ya, kita tutup. Mangga Pak Rio, tutup acaranya. Ya, tadi saya agak sedikit terputus juga, Ya. maaf. Ya, mungkin ada sedikit sinyal. Saya lupa tadi belum membacakan CV-nya Bu Ai dan Bu Anggita yang secara lengkap, tapi yang belum lengkapnya Bu Anggita ya, mohon maaf. Bu Anggita, nama lengkapnya adalah Bu Anggita Septiani, STP, MPD, instansi mengajarnya SMKN 13 Bandung. Ini untuk siswa-siswi Bapak takutnya tadi kelupaan. Apa yang diambut tadi adalah beliau merupakan seorang guru produktif kimia analis mikrobiologi. Bapak yakin dengan materi share yang disampaikan Bu Anggita, siswa-siswi dan juga Ananda pun juga Bapak yakin nanti ke depannya kalian juga bisa untuk membuat soal survei ataupun juga mengenai tentang pembelajaran secara atraktif dari Google Form. Karena